Ini aku punya 3 kebodohan. Ini kan udah 2 3 dosa besar lu ya? Ini 3 dosa besar nih. Ya kan? Koper hilang aja nangis, apalagi duit. Ya, iya. Pernah hilang? Iya, aku hilangin 1 koper banget. Apa ini? Saya baju. Itu udah ganti rugi belum ngomong? Ya, kopernya gue beliin baru. Duit gue ganti dengan bentuk yang sama. Terus itu baju kopernya. Bajunya akhirnya aku ganti sama. Jadi kan kita di Bali 2 hari. Jadi di Bali aku beli baju-baju yang buat dia pakai di Bali. Oh. Kok bisa ya? Ini langsung begonya dia ini. Kok bisa Nah, saya bego ya. Gimana? Saya bodoh guys. Iya gimana ceritanya kalau? Ya jadi kan gimana Cek? Bang Rap tuh tiap ke Bali itu tuh pasti dikasih mobil. Oke. Jadi dia tuh sewain mobil. Iya, dia tuh punya mobil khusus dia sendiri lah. Itu biasanya mobil-mobil sport. Ya pernah lihat aku, lihat. Porsche, apa-apa. Lambo gitu-gitu nah, kan. Ini tuh momennya lagi kejadian Ice Show Speed yang ke Bali. Oh, waktu itu. Ya, jadi ada Hi-S, ada Alphard, semua mobil banyak lah. Tapi dia dikasih mobil sendiri Porsche. Oke. Nah, dia bawa sendiri. Ya, ini kan sewaannya Mas Agung Trans kan. Mobilnya Mas Bali Agung Trans. Terus kita tuh sambil hektik lah. Aku sambil bawain kopernya Bang Rap. Terus aku ngomong sama si Mas Agung. Mas Agung, mobilnya mana? Di kepala aku adalah mobilnya mau buat aku masuk. Dia nunjuk sambil jalan. Dia nunjuk sambil jalan, sebenarnya kan Porsche. Dia nunjuk sambil jalan. Yang aku lihat, oh itu mobil yang hitam di belakang mobil Porsche. Oh oke. Aku jalan, aku buka bagasi mobil yang hitam, aku masukin koperku. Terus bagasinya bener-bener bisa kebuka. Jadi bagasinya kebuka gitu. Aku masuk koper, aku ngurusin speed lagi. Aku ngurusin barang-barang akomodasi speed segala macam. Terus semua itu udah tinggal masuk ke mobil. Mas Agung, mana mobil yang tadi? Enggak, ini ada Alphard. Enggak yang tadi Innova tadi. Enggak ada Innova sih. Langsung jantungku deg-degan mau mati. Aku lari kan, aku ngejerin semua mobil warna hitam. Aku cek kacanya, aku bongkar-bongkar. Mobil itu udah jalan. Jadi aku masukin koper Bang Rap ke mobil orang lain. Yang bagasinya pas banget bisa kebuka. Jadi itu ketutup tapi bisa dibuka. Persis di belakang mobilnya Porsche. Iya. Mobil itu hilang. Tapi sebenarnya Mas Agung itu nunjuk Porsche. Dia nunjuk Porsche ternyata. Oke. Aku koneknya belakang Porsche. Aku bawa yang Porsche. Dan tuh si M marah gak sih M? Nah kan dia kan udah masuk mobil duluan. Dia aneh dah reaksinya. Ya dia tuh masuk mobil udah jalan duluan karena si Porsche ini kan mesti jalan duluan ikut pengawalan kan. Aku bilang sama semua relasi Bang Rap, kalian jalan aja, aku ngurusin sendiri, aku sendiri di bandara. Saya kayak ini bukan tanggung jawab siapapun, ini tanggung jawab aku. Tapi sambil nangis. Sambil nangis di bandara. Siapa yang tega? Terus Mas Agung bilang, Sin, kabarin aku ya Sin, kabarin aku. Iya dong Mas Agung jalan aja gitu. Sampai setengah jam 1 jam itu dicek sama ada namanya Kadit orang protokol bandara. Gak ketemu nih Sin gini. Akhirnya Mas Agung telepon, Sin kamu dijemput sama orangku aja ya, jangan naik gokar karena jauh. Bang Rap udah berangkat kok di bandara. Iya, dan Bang Rap udah tahu kalau aku masih di bandara. Jadi aku nggak ngomong sama dia. Karena aku masih usaha. Aku mikirnya itu koper akan balik. Sampai dia nyampe luar tuh dia baru nyariin, Sin kok lu kagak ada di sini? Terus aku bilang, Bang Rap maaf aku bego nih kan. Namar gini. Sambil nangis. Terus kayak kenapa lu bilang kopernya hilang, bilang gitu. Kok bisa hilang? Aku ceritain singkat doang. Kok bisa aku ceritain singkat? Isinya apa? Bilang isinya baju doang. Paspor gitu bilang. Oh ya udah nggak apa, sini aja, ntar bisa beli lagi. Karena dia gituin aku makin nangis. Itu udah kan yang kau expect dimarahin. Iya, Dia minta dimarahin. aku bilang Bang Rap marah dong. Bang Rap marahin aku dikit kayak biar ya aku salah ya, marahin aja udah nggak apa-apa daripada kayak gini. Ngapain? Saya bilang nggak apa-apa. Lalu aku kayak bilang nggak apa-apa, sudah kan. Terus pas banget si Jot tuh ikut ke Bali. Jadi aku nungguin. Jadi Jot, aku nungguin Jot balik ke Bali, nyamperin Bali, terus baru kita jalan. Toh bisa dibeli lagi. Terus Jot bilang, Sin lu kenapa? Gue stres banget Jot. Terus kayak Jot bilang, ya kayak ini lu bego sih. Akhirnya kita ke Uluwatu kan. Di Uluwatu nyampe tempat duduk aku tuh sama dia beda. Terus dia chat lagi. Beda meja. Beda jauh lah. Lagi nonton kecak gitu. Terus dia chat lagi. Udah gak apa-apa kopernya, ntar beli lagi aja baju gitu-gitu. Nah di Uluwatu pas lagi nonton aku nangis. Nangis terus lah pokoknya. Terus si Jot lihat. Terus dia ngomong di grup, ada ya orang lagi nonton kecak tiba-tiba nangis. Nonton kecak nangis. Udah gue gak berhenti nangis pas reaksi orang tua ini. Ya dia bilang ya udah gak apa-apa. Akhirnya udah besok paginya aku beliin baju baru buat dia pakai. Terus sampai Jakarta aku orderin yang sama koper. Villa dong, cinta villa dong.
Ada kegoblokan lagi berarti. Villa. Kena tipu. Apa lagi? Kena tipu. Oh, kena tipu juga. Kena tipu. Villa kena tipu. Villa kena tipu Villa. Gimana? Ditipu agen villa ya. Agen Villa kena dia. Nangis. Lu kenapa nangis, Tay? Nggak usah nangis juga kan udah kejadian, udah. Nangis lagi setar lagi. Nggak usah nangis. Kenapa lu nangis sekarang? Anjing udah lewat. udah dimaafin. Udah lama. Udah. Lu kapan sih gini? Hah? Kapan gini? 2 tahun lalu. 2 tahun Udah lalu. lama. Udah 2 tahun kenapa nangis sekarang? Ceritain. Udah. It's okay, Cek. It's Kita lagi okay. ini tahun baruan. 2 minggu di Bali gak kelar-kelar. Terus tapi tuh pesan villanya tuh kayak mendadak-mendadak gitu loh. Kayak misalnya 5 hari. Di hari keempat buat lanjut lagi baru cari villa. Kayak gitu-gitu. Jadi tuh udah mau check out baru cari villa. Oke. Karena extend terus. Nah, Nah, harusnya tuh besok ya. Kita check out cari villa baru. Nah, extend ini nggak di villa yang sama berarti. Enggak. Jadi Pindah-pindah. pindah-pindah. Jadi itu kita udah pindah 3 atau 4 villa. Oh, Jadi jadi kita kita nggak pulang. punya dia aja, pinginnya aja. Ya jadi kita Sama Ipul, rame-rame. Oke. Kita nggak stop pulang, kita nggak pulang kita di Bali terus. Nah sampai Tapi akhirnya itu nggak rencana, sorry. enggak Rencana. rencana. Rencananya misalnya balik besok, kan aja deh. Iya, Kan gitu. aja deh. Terus tapi villanya juga ganti. Iya. Oke. Nah pas udah habis 1 harus check out, dia ngomong malamnya, Sin dari jam 6 dari sore lah, Sin cari villa ya buat besok check out soalnya gini. Aku cari kan, ya itu langsung ambil 6 hari. Oke. Nah itu tahun baru, berarti high season. High season. Akhirnya aku cari-cari sambil minta, ntar dulu. Oke. Terus abis itu aku cari-cari sambil ngobrol sama supir-supir dia di Bali. Maksudnya kan ini kan orang-orang lokal Bali ya. Harusnya kan tahu Nyari gitu loh. informasi nggak? Iya, buat bantuin aku. Terus dia ngomong, Sin ada nih istilahnya cewek cocok di dalam kamar, coba kamu hubungin. Ini kayaknya oke. Nah, hubungin dong lewat IG. Terus aku cari minta nomornya segala macam lah. Terus BTW makan. Silakan. Iya, apa aja. Sudah. Aku kontak orangnya. Terus dia ngomong gini, "Oh ya, nanti lokasinya kita di sini-sini ya." Pokoknya dia meyakinkan banget. Ambil 6 hari total 33 juta. Kau tahu dari IG? IG Kan dan harusnya cross check tuh. cross check normal. Normal banget tuh. Followersnya gede, Ah. akunnya aktif, masih post story, di chat normal, terus dia ngejelasin lengkap. Dia bilang ntar kalau udah check in, ketemu aku, ntar aku kasih kuncinya gitu. Kita udah dari supir tadi. Iya. Karena kita cepet-cepetan, buru-buruan mau check out, aku malamnya tuh langsung ke transaksi. Ya udah Kak, kalau gitu aku bayar dulu aja, besok kita ketemuan. Iya Kak, kita ketemuan ya gini-gini. Mulai mulai kayak visi, pas dia minta transfer lagi. Dia bilang ada biaya apa-apalah. Oke, dia bilang, Kak ini tolong ya ada biaya ini. Terus kayak, aku bayar lagi sih Kak, gini. Aku udah mikir kan, anjing aku gue ditipu nih. Tahun baru nih. So aku kayak masih positive thinking, besok aku minta ketemuan. Maaf ya, angkat dikit. Silakan. Halo. Iya. Oke. Belum lagi karakter film. Anjing. Cerita ngoceh, berdoa, makan, cerita, cari angkat telepon, Belum bisa fokus ngentot. Ya gimana dong? nangis. 34.000 lo dengerin kamu cerita di sini aja. Ngeri banget anjir. Mbak tolong. Coba lagi. Nah, terus Visi akhirnya kau ngajak ketemu sampai situ tadi. dia mau ketemu. Transfer Ini, lagi gak, Cek? ini bener gak banget lagi lah. Udah gue udah curiga 33 juta udah gede banget. Dia minta transfer lagi berapa? Cobaanan 10 ribuan, 10 jutaan. Pokoknya dia mintanya angkanya lebih kecil, cuman lumayan jutaan juga, makanya aku gak mau transfer. Terus sudah si supirnya ngomong, ya udah Sin, besok kita sampai ke orangnya, kita ketemu. Yang tahu aku ngerasa visi itu pertama supirnya itu dulu. Aku gak mau kasih tau ke semua orang. Karena kan dia yang ngasih tau akunnya. Besok kita samperin sih gini. Sampai pagi dia udah mulai lost contact, udah mulai nggak jawabnya singkat-singkat. Pokoknya gitu-gitulah. Kak, ini aku udah mau masuk loh Kak, ini beneran nggak? Terus dia yang kayak, sorry ya Kak, ini sorry dulu. Sampai akhirnya dia nggak aktif nomornya. Kau udah sempat samperin villanya yang ada di IG? Enggak, belum. Karena itu udah masih pagi. Jadi aku belum samperin, aku belum ngecek, mikirnya tadi mau sambil check out. Sampai akhirnya aku udah yakin dia penipu. Terus di ruang depan, Di outdoor. di depan villa. Dia di ujung di pojok meja sendirian. Gimana?
Apa? Ada botol alkohol, aku inget banget. Aku taruh palaku di botol itu kan. Gue bilang apa? Si supir ngomong, Sin ngomong aja pelan-pelan sama Bang Raf. Kayak Bang Raf harus tahu gitu. Supirnya nggak merasa bersalah tuh ngasih Merasa informasi. bersalah, cuma kan tapi aku yang memutuskan untuk bayar. Oke. Tetap semua salahnya di aku lah. Oke. Terus Apa lu? Aku mau jadi pas mau ngomong udah yakin. Pas lihat muka dia aku mau nangis karena kayak udah keburu aku takut. Terus udah pas Bang Raf ya, dia nanya kan, kenapa sih? Kamu manggil dulu Bang Raf. Iya. Terus aku Bang Raf. Iya. Tapi aku gak lanjutin karena udah mau nangis. Terus pas dia duduk gitu, aku nangis jadi belum ngomong udah nangis duluan. Oke. Terus kayak gitu. Terus dia nanya, Kejar gitu ya, kok nangis kejar ya? kejar banget karena itu uang gede banget. 30 juta. 33 juta. 33 juta. Terus lo gak respon dia apa? gue bilang kan enggak, gue bilang kenapa lu diperkosa? Gue bilang gitu. Dia, Orang lu apa kenapa? ngomong? Lu Gua bilang gitu. diperkosa. Saya Dia langsung ngomong. oh gitu lah. Terus kenapa? Ada yang apa ya? Apa lu diapain? Pokoknya dia mikirnya udah kemana-mana dia. Ya mikirnya ada Aneh-aneh lah. hal buruk ke kau. Ya, Dicari orang yang udah pasti sama si M. takut gua. Enggak, terus udah habis itu dia ngomong lagi. Kenapa sih ngomong gitu? Ketipu, aku bilang gitu kan, kena scam. Terus dia langsung nyandarin pala. Berapa? Terus aku bilang 33 juta. Ya elah, gue bilang. Ya elah. Gue bilang, dia bilang berapa? Gue bilang 33 juta Bang Raf. Ya elah. Gue bilang, Sin, astaga. Terus dia ngomong kayak, udah kasih aja data dirinya ke gua. Dia ngomong gitu. Kasih aja semua data kirimin access ke gua urus, dia bilang. So kayak masa kayak Makin pecah. ya lu banget kayak apa kayak terus dia kayak Harapan kau dimarahin Iya. dan kau kayak ngerasa apa ya, worth it, ada timbal baliknya. iya kayak apa kayak akhirnya aku 2,5 jam kan. Jadi kan kita di villa. Akhirnya kita hotel dulu kan gak dapet villanya. Nah akhirnya aku nangis sampai nyampe hotel masih nangis terus 2,5 jam di mobil sampai hotel nangis terus. Malamnya dia ngajak Sisi. Dia party lagi sama anak-anak ke Sisi. Lu bayangin perasaan gua duduk di Sisi kayak patung. Cing 33 juta terus party di Sisi. Ya kau bayarin dong harusnya Sisi. Mana belum ada duit segitu. Dulu belum ada. Sekarang izin. Sekarang izin nih kalau sekarang nih. Itu tahun keberapa lu kerja aja? Baru tahun pertama. Oh, baru tahun pertama Tahun banget. kedua. Jadi kayak mau nangis banget gua. Ya 33 juta gede banget. Iya. Terus dia ngomong gitu ya udah enggak apa. Akhirnya nginep mana tuh? Hah? Akhirnya nginep mana? Hotel Apa? Sentral apalah. Akhirnya nginep di hotel tapi nangis terus isinya. Tapi lu gak hukum dia sama sekali, M? Gue bilang 33 juta. Ya lah Sin, duit bisa dicari tai, Jadi santai dia ngomong aja. gitu. Dia susah ya udah. Duit bisa dicari, dong santai aja. Sampai Sampai akhirnya udah cari villa lagi aja. cari villa lagi. Tapi nggak nemu akhirnya di hotel. Tapi akhirnya kan juga lanjut. Lanjut. Jadi tetap bayar villa lagi buat lanjutannya. Gue sambil setup audio ya. Yo. Bocor. Yang itu kau balikin Yang mana? 33. Enggak. Nggak ada duit waktu itu. Mau gue marah balikin enggak ada balikin lah. Ya, kan dia tas kayak dia Kalau sekarang gitu. harusnya aku nggak sebego itu sih. Harusnya aku dulu ya di titik pernah kan waktu itu ini aku punya 3 kebodohan. Ini kan udah 2 ya. 3 dosa besar lu ya? Ini 3 dosa besar nih. Ini dosa pertama yang baru kerja berapa bulan. Tiket pesawat. Baru kerja kayak 2-3 bulan. Masih ada Ciwen. Dia mau ke Bali sama Ciwen. Terus dia ngomong, Sin beliin tiket bisnis. Harusnya besok berangkatnya. Aku beli tiket hari ini. Dan bisnis 12 juta anjir. Lupa deh totalnya kayak 1 orang 12 juta apa 2 orang 12 juta. Itu aku ganti. Gak, kau gak nanya kapannya gitu, tanggalnya gitu. Enggak, dia tahu, aku tahu platnya besok, tapi aku salah pencet. Salah pencet. Aku pencetnya 12 juta. iya. Akhirnya aku ganti 12 juta. Yang 12 juta aku ganti dengan cara aku beliin tiket yang baru. Jadi pakai duit aku. Enggak, gak bisa tulis kayak dulu tuh. Jadi udah terbang. Jadi aku beli. Pesawatnya udah terbang. Kau sadar. Enggak, gini loh. Aku pikir nih. Kau sadar kok pesawat udah terbang.
Aku pikir aku beli tiket tanggalnya nggak salah, ternyata salah. Jadi jamnya udah terbang. Harusnya tuh tar sore, besok sore. Tapi tuh udah tar sore terbangnya. Beli 12 juta, gak bisa di-schedule. Karena waktu lu sadar udah terbang pesawatnya. Jadi Kok sadar sih udah. aku ganti pakai duitku sendiri. Aneh banget. Jawabnya santai banget dia. Udah terbang kan schedule. Udah terbang kan. Soalnya terbang, akhirnya udah itu aku ganti pakai duitku sendiri. Kecil banget. Tau nggak? Sampai sekarang, cerita kau ini yang paling goblok anjing. sampai sekarang cewek dia tahu. Itu ada kejadian itu. Aku ngomong sama dia, aku bilang aku gak berani ngomong sama cewek. Yang pertama itu oke lah, salah soalnya kau nggak tahu kalau ada Innova gitu dan mobilnya kebuka. Oke, masih kayak situasionalnya oke gitu ya. Yang kedua kau ditipu. Yang ketiga emang kau tolong Emang anjing. goblok. Emang kau goblok. Emang goblok kayak gitu Nah, anjing. tau gak itu efeknya apa? Efeknya ya, 3 bulan aku tiap buka Traveloka gemeteran tangannya. Ini tiap gue buka Traveloka, kan dia suka disuruh kan beli tiket gitu. Terus gue selalu kayak gitu. Terus gue bacain satu-satu. Setakut itu gue pesen tiket karena masalah banget. Misalnya enggak, udah ada protokol. Ya tapi kan aku masih terus order kan. Tapi sekarang jadi lebih teliti aja. Itu kebodohan, itu 3 kebodohan sih, jangan ada lagi. Tapi selama udah berapa tahun kerja? 3 jalan 4. Oh, setahun 1. Tahun ini berarti belum ya? Jangan dong anjing. 2025 kesalahan apa Cek kira-kira yang bakal lo lakuin? Jangan. Cukup. Goblok banget, sumpah cuy. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Bye bye. See you next konten berikutnya guys.